Ayo dong, mana DRG? Laporin Doktif dong. Sama kayak kamu ngelaporin Nikita Mirzani, laporin Doktif dong. Masa Nikita Mirzani doang yang kamu laporkan? Doktif laporkan. Ya, nanti kita lihat di persidangan hasilnya seperti apa ya. Ini yang saya tunggu memang. Doktif bermain juga untuk DRG. Ya. Gue bilang juga apa, Doktif belum puas. Dr. Richard Lee ditahan, sekarang bongkar produknya. Penipuan lebih besar. Doktif buka suara mengenai produk kecantikan yang diproduksi oleh pabrik milik Dr. Richard Lee. Nama produknya Goddess Hair. Menurut Doktif, hasil uji lab menunjukkan ketidaksesuaian komposisi yang dicantumkan dalam kemasan dengan kandungan produknya. Katanya ada salah satu bahan yang diklaim dalam produk tersebut, ternyata pas diuji di lab kagak ada. Doktif menduga adanya skala penipuan yang lebih besar karena melibatkan pabrik produksi. Makanya lu pada diingetin tuh sama Doktif, hati-hati kalau memilih produk kecantikan atau skincare. Katanya jangan percaya produk dari pihak yang sedang tersandung masalah hukum. Nah, kalau lu pada pernah ada yang beli produknya? Ini gue mau cerita tentang berita Dr. Richard yang kemarin baru-baru viral. Viral gara-gara menjual produk yang overpriced dan overclaim. Dan benar kan apa Nikita Mirzani kemarin? Siapa di sini yang bilang Nikita Mirzani itu fitnah, omong kosong, dan zoli? Semua terbukti kan sekarang? Terbukti, satu persatu bakal terbukti. Cepat atau lamanya bakal terbukti omongan Nikita Mirzani itu benar. Dan di sini kita kangen dengan huru-haranya Nikita Mirzani. Semoga Nikita Mirzani bakal bebas. Karena capek banget, gue jenuh banget lah, sosial media sepi, Instagram sepi, TikTok sepi, dan lain-lain sepi gara-gara tidak ada Nikita Mirzani di dalamnya. Next, kira-kira siapa lagi ya setelah Dr. Richard ketangkap? Siap-siap buat via skincare selanjutnya. Baik, ntar dia terakhir. Kalau RG dan F masuk syukuran dah. Iya syukuran. Potong apa tuh? Potong ayam cemani kalau perlu tuh. Diungkung ya, diungkung ayam cemani sama sate gagak tuh. Taruh di dalam hutan gitu. Siapa tahu jin ada yang beli. Si Indonesia Raya selamatan. Nah, aduh Master ketawa, aku Master bilang kamu harus kuatnya. Iya. Ini kayaknya udah jauh ya guys ya. Saya langsung aja ke bawah ya. Yang kalian yang belum saya bacakan, kalian komentar lagi deh ya. Ida Tamiran, Singapura hadir, halo Singapura, selamat bergabung Singapura. Salam sehat juga Sri Mulyani. Aduh ada Ibu Sri Mulyani ini. Udah balik dari luar negeri apa Ibu? Ini gimana Ibu kondisi ekonomi Indonesia ini? All shop, RG lagi ketar-ketir. Iya, ketar-ketir tuh. Semoga dalam lindungan Allah buat Doktif dan kawan-kawan. Amin. Ayo dong, mana DRG? Laporin Doktif dong. Sama kayak kamu ngelaporin Nikita Mirzani, laporin Doktif dong. Masa Nikita Mirzani doang yang kamu laporkan? Doktif laporkan. Ya, nanti kita lihat di persidangan hasilnya seperti apa ya. Ini yang saya tunggu memang. Doktif bermain juga untuk DRG. Ya. Kalau DRG nggak mau ngelaporin Doktif, Doktif aja yang ngelaporin. Bagaimana netizen? Kalau kalian setuju, bilang iya, ketik iya. Review yang dilakukan Doktipu itu salah, dan justru uji lab yang ditampilkan Doktipu itu adalah suatu tindakan overclaim. Produk RG itu ada yang salah gak sih Kakak Ros? Produk yang mana dulu nih? Kalau produk yang skincare yang beredar di masyarakat ya, yang kelasnya skincare, sepengamatan saya sih enggak ya. Balonku ada 5, terus derma itu, terus yang terakhir sih masker yang ini ya. Oh, sama yang gula-gula waktu itu ya. Setahu saya sih tidak bermasalah ya, nggak masalah gitu, tidak menyalahi aturan ya. Kalau dikulik-kulik lagi, memang curiganya ya ada niatan terselubung yang mau diluncurkan lagi. Dari awal tuh saya udah nyaranin gitu, fokus kepada sumber permasalahan. Yang lapor lebih memilih untuk melaporkan yang perpindahan objek yang di skenariokan itu loh. Kalau itu saya nggak ikutan ya. justru kalau ketika saya bersikeras untuk kalau mau melaporkan fokus ke Doktipu gitu, itu kan saya yang sampai difitnah-fitnah sama Markus. Gitu saya ceritanya. Makanya saya keselnya sama si RG dan suaminya itu. Obrolan saya sama mereka berdua itu diputerbalikan sama Nepos. Terus mereka diem aja gitu. Kan kesel dong kita kan. Anyway, itu karmanya juga lah ya. Nggak mau ikutan bagaimanapun juga, tetap ya walaupun kesel-kesel gitu ya, saya tuh nggak bisa mengubah narasi saya. Wadidaw.
Wadidaw. Kenapa sih dok harus mendoakan Miss Gosip yang seperti itu? Tak cute. Intinya gini dok, mau Dr. Richard itu ditendang sebagai komisaris ya terserah lah. Yang penting sampai saat ini investor terbesar dalam produk New Lab tersebut masih Dr. Richard Lee. Makanya Miss Gosip bilang tanpa disadari Doktif sudah mensupport penghasilannya Dr. Richard Lee. Ya alhamdulillah kan dengan formulator Doktif sekarang yang nggak overclaim, bagus, aman untuk dipakai masyarakat Indonesia. Why not? Itu intinya ya dok. Kalau misalnya Doktif bilang lah Miss Gosip kok mensupport owner skincare yang merkuncrat, mensupport bisnis skincare owner skincare yang overclaim. Saya tidak mensupport semua itu dok. Jika owner overclaim sudah berbenah, kenapa kita nggak support? Dokter juga support ya kan. Kalau ownernya sudah berbenah, ayo ngaku gitu. Gitu ya dok, perihal pembazaran ya mungkin Miss Gosip buzzer recehan ya, tetapi sesama buzzer janganlah dok saling mengulti gitu. Doktif premium bagi dong dok. Wadidaw. Kenapa sih Dr. Richard Lee ini tiba-tiba ditangkap? Gara-gara kasus apa dia ini tiba-tiba kemarin itu ditangkap gitu ya? Nah, banyak banget yang nanya soal ini di video sebelumnya yang aku bahas soal penangkapan Dr. Richard Lee kemarin itu, guys ya. Nah, di sini aku akan coba menjelaskan ya setahu aku aja dari yang aku baca, dari yang aku tahu aja gitu ya, soal penyebab Dr. Richard Lee ini tiba-tiba ditangkap gitu ya. Jadi intinya kasus ini masalah skincare dan masalah perlindungan konsumen guys ya, yang dimana di tahun 2024 lalu kan lagi heboh banget tuh masalah skincare abal-abal lah, skincare yang overclaim lah, overprice lah, apalah over segala macam. Intinya banyak isu-isu soal mafia skincare itu kan, masih ingat kalian kan dulu kan heboh banget itu ya. Nah pada saat itu Doktif ini atau Dr. Samira ini melaporkan produk skincare atau produk kecantikan milik Dr. Richard ini atas dugaan ada beberapa hal yang tidak sesuai atau melanggar undang-undang soal perlindungan konsumen gitu guys ya. Nah produk-produk milik Dr. Richard Lee apa aja sih yang bermasalah atau yang dilaporkan oleh Doktif di tahun 2024 lalu itu? Di sini aku baca sumbernya dari TV One News guys ya. Yang pertama ada White Tomato, produk yang dipromosikan memiliki ekstrak tomat putih, tetapi menurut pemeriksaan Doktif produk tersebut tidak benar-benar mengandung tomat putih seperti klaimnya, dan isi produknya sama dengan yang jauh lebih murah di pasaran. Terus yang kedua, produk DNA salmon dan stem cell milik Dr. Richard Lee ini juga diduga tidak sesuai dengan klaim kandungan atau prosesnya guys ya, termasuk kemungkinan adanya relabeling. Relabeling ini kayak melabel ulang gitu ya dari merek lain atau brand lain gitu ya, yang dulu heboh isunya soal stiker-stiker yang ditempel itu loh. Nah kenapa ini jadi masalah dan dipermasalahkan sampai dilaporkan oleh Doktif gitu ya? Ya jelas guys ya, kalau misalkan dugaan ini benar adanya gitu ya, terbukti ya ini melanggar undang-undang perlindungan konsumen, yang dimana klaim berlebihan atau tidak sesuai dengan fakta dan juga harga yang tidak sebanding dengan isi dan manfaatnya. Dan dari statementnya Doktif juga aku nonton guys ya, dia juga bilang dia punya bukti-bukti akurat, punya saksi dan lain sebagainya. Jadi laporan ini bukan laporan yang asal-asal lapor aja gitu guys ya, ini mempertaruhkan dia juga kan, nggak bisa asal gitu ya. Bahkan sekarang juga kan Doktif ini sejak Desember 2025 kemarin ini juga tersangka guys ya atas laporan Dr. Richard Lee gitu ya. Jadi dilapor balik atas pencemaran nama baik lah, undang-undang ITE dan lain sebagainya lah gitu guys ya. Ini menyangkut masalah Doktif mengungkapkan soal perizinan kliniknya Dr. Richard Lee guys ya, seperti itu. Nah terus kenapa baru ditangkapnya sekarang, sedangkan laporannya udah sejak 2024? Ya nggak tahu guys ya, tanyain aja sama rumput yang bergoyang dangdut sana. Resmi Dr. Richard Lee itu telah ditangkap dan ditahan oleh pihak Polda Metro Jaya. Terkait masalah penangkapan dan penahanan, itu kita duga adanya satu perbuatan atau tindakan tidak kooperatif seorang Richard Lee, di mana kita tahu sebelumnya Richard Lee itu ditersangkakan dengan tuduhan pasal 435 junto pasal 138 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, di mana kita tahu ancaman tentang dugaan mengeluarkan satu produk kesehatan yang memang tidak memenuhi standar, itu ancaman maksimalnya sangat tinggi, yaitu 12 tahun penjara dan denda 5 miliar. Sehingga
tidak ada alasan kalau memang seorang Dr. Richard Lee itu tidak ditahan, apalagi sudah diberi kesempatan untuk wajib lapor, tapi menurut informasi dia tidak menggunakan kebijakan atau kebaikan dari pihak Polda Metro Jaya. Terkait permasalahan ini, kita sudah sangat mengapresiasi dan sudah tepat langkah daripada Polda Metro Jaya, terutama penyidik di Reskrimsus, untuk dalam hal penanganan kasus Richard Lee ini agar bisa segera dilimpahkan ke pihak kejaksaan untuk dibuat dakwaan dan tuntutan, bahkan bisa segera kita lihat sampai ke pengadilan. Saya pribadi sangat mengapresiasi daripada rekan-rekan Polda Metro Jaya, terutama Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Sekali lagi, bravo Polri, bravo Polda Metro Jaya.